Teaser Loki Season 2 yang tayang eksklusif di event D23 akhirnya bocor juga nih guys, dan langsung bikin heboh semua fans di internet. Apalagi di bocoran ini kita dikasih lihat berbagai detail dari para karakter dan juga story yang bakal muncul di seriesnya, terutama si Kang the Conqueror yang di-tease di series ini sebelum dia nanti muncul di Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret War. So buat kalian yang penasaran, kali ini gue bakal ngebahas dan nge-breakdown leak teaser dari Loki season kedua ini. Dan ya udah, langsung aja, nggak usah lama-lama lagi bareng gue Rian. Let's explore this universe. Teaser Loki Season 2 dibuka dengan menunjukkan logo Marvel Studios dan lift TVA yang terbuka. Loki yang keluar dari lift itu dan ketemu sama salah satu pegawai TVA yang lagi baca buku dengan sampul logo TVA. Loki nyamperin pegawai itu dan bilang, "Halo." Tapi nggak lama setelah itu, Loki kemudian nge-glitch dan pindah ke kantor TVA yang lain yang sekarang lebih sepi, gelap, dan punya alat-alat yang bermasalah. Loki lalu terlihat nge-glitch di sebuah bukit dan kembali lagi ke kantor TVA, di mana di sini dia berusaha buat ngelawan glitch yang terjadi ini, yang membuat dia seperti ditarik dari alur waktunya ke timeline yang lain. Scene lalu berlanjut dengan Loki yang ngomong sama seseorang yang sepertinya adalah Agent Mobius, di mana Loki bilang, "Ini akan kedengeran aneh. Aku udah ditarik melintasi waktu dan aku udah ngelihat berbagai macam hal yang buruk dan mengerikan." Loki lalu masuk ke sebuah ruangan dengan arsitektur dan pencahayaan putih dengan beberapa monitor dan meja kerja. Berpindah lagi dengan Loki yang terlihat menggunakan time stick punya pasukan Hunter TVA dan menghancurkan tembok di kantor TVA yang punya gambar 3 timekeeper. Dimana setelah dia ngeprun tembok itu, ternyata di balik tembok terlihat arsitektur 3 wajah Kang the Conqueror yang di sini punya bentuk yang mirip seperti hiasan 3 kepala timekeeper di ruang sidang TVA. Berikutnya di TVA, Loki dan Mobius datang ke perpustakaan, tempat TVA menaruh berbagai dokumen dan barang arsip mereka. Di meja resepsionis mereka dibantu sama seorang time librarian yang diperanin sama aktor Ki Hugh Kwan yang sebelumnya bermain di film Everything Everywhere All at Once. Dari TVA kita dibawa ke sebuah rumah yang ditinggali Sylvie. Sylvie di sini kelihatan lagi duduk santai di sofa sambil mendengarkan lagu di Walkman-nya. Berikutnya kita bisa ngelihat karakter Casey yang diperanin sama Eugene Cordero yang comeback di season kedua ini, dimana si Casey terlihat lagi panik ketika dia sedang menyusuri sebuah ruangan gelap di bawah tanah. Di teaser terdengar lagi dialog Loki ke Mobius yang bilang, "Ini tentang segalanya, gak ada yang bisa berdiri di antara dunia ini dan kehancuran perang akan datang." Loki dan Mobius selalu terlihat berada di sebuah atap di London dan kamera kemudian nge-shoot seorang wanita kulit hitam dengan dress yang ternyata adalah Hunter B-15 dari TVA. Di sini nih kita bisa melihat Mobius dengan taksido hitamnya dan sequence dari suatu acara yang diadakan di teater yang sebelumnya sempat di-tease di set image Loki season kedua. Lanjut terlihat seorang pria dengan pakaian seperti Time Hunter yang membuka pintu masuk ke sebuah ruangan dengan cahaya merah di dalamnya. Dimana di ruangan ini kita bisa melihat sosok Ravonna Renslayer yang sepertinya ditahan di dalam ruangan itu. Masuk ke action sequence, kita bisa melihat Loki yang melawan para Time Hunter di TVA. Dia menggunakan sihirnya buat mengalahkan mereka. Dilanjut dengan Loki yang menggunakan mobil pick warna kuning buat masuk ke ruangan TVA tempat Casey bekerja. Scene berpindah ke London di mana terlihat Loki yang berlari di gang kecil dan ketemu sama Mobius dan varian Loki lainnya yang pakai baju yang sama. Dimana di scene ini Mobius yang bilang, "Ini berlebihan gak sih?" Dan ini dijawab dengan varian Loki yang bilang, "Aku kira ini udah benar." Berikutnya di TVA, Loki terlihat mengendalikan seorang tahanan dengan menggunakan Tempad. Dan berikutnya terlihat sesosok monster yang membuat lift di TVA sepi yang dikunjungi sama Loki sebelumnya. Mobius kemudian terlihat tampil beda dengan menggunakan baju astronot untuk menjalankan misinya, dan Loki yang memutar sebuah rekaman di depan para petinggi TVA. Terlihat juga Loki yang jatuh dari ketinggian dan disambung dengan animasi dari title series Loki season kedua, dan teaser ini ditutup dengan Loki dan Mobius yang ngobrol di kantin TVA, dimana si Loki bilang ke Mobius, "Aku nggak mau kamu berpikir kalau aku orang jahat." Mobius kejawab, "Siapa yang bilang kamu penjahat?" Dan ini kemudian direspon dengan Loki yang menyebutkan nama Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Phil Coulson, Thanos, Nick Fury, ayahnya Odin, saudaranya Thor, Miss Minute, dan juga kamu, Mobius. Ngedengar ini, Mobius akhirnya cuma bisa ngangguk dan bilang,
Oke, teaser ini nunjukin bagaimana kelanjutan cerita Loki setelah di ending season 1, Loki terlempar ke TVA timeline alternatif yang dikuasai sama varian He Who Remains, Kang the Conqueror. Dimana di sini juga Loki bisa ketemu sama varian Mobius dan juga Hunter B-15 yang juga kerja di TVA ini. Nah, Loki di sini menghadapi masalah baru, di mana dia sekarang seperti ditarik mundur ke berbagai timeline waktu yang membuat dia mengalami glitch dan selalu berpindah ke timeline lain. Di sini terlihat bagaimana Loki berpindah dari TVA yang ada pegawainya ke TVA yang sepi. Loki mengalami glitch yang sepertinya membuat dia mundur di alur waktunya. Kalau kita lihat glitch Loki ini sebenarnya mirip ya dengan yang dialami Loki ketika masih jadi tahanan TVA. Waktu itu, Loki memakai sebuah kalung pengaman bernama Time Twister yang dikendalikan sama Hunter B-15 lewat Tempad. Nah, ini untuk mencegah Loki kabur dengan mereset ulang waktu Loki kembali ke momen sebelumnya. Alat ini jelas adalah pengatur alur waktu. Nah, dengan glitch yang sama yang dialami di sini, tapi dengan kondisi Loki yang nggak pakai Time Twister, artinya terjadi gangguan di dalam TVA yang punya teknologi pengendali waktu tentunya. Dan ini disebabkan karena tumpang tindih yang terjadi antara satu TVA dengan TVA lainnya. Atau ada kemungkinan juga kalau glitch yang dialami Loki ini disebabkan sama seseorang, di mana dia menggunakan Tempad atau device waktu lainnya untuk mengotak-atik alur waktunya Loki. Dan orang ini sepertinya adalah si Kang the Conqueror. Setelah pecahnya Secret Timeline dan terbunuhnya He Who Remains, Kang the Conqueror sepertinya sudah men-take over posisi He Who Remains sebagai penguasa timeline dan bisa mengakses berbagai resource-nya, yang salah satunya adalah Master Tempad yang digunakan sama He Who Remains untuk mengatur Secret Timeline. Ini membuat dia punya kemampuan untuk mengatur timeline dan juga objek di dalamnya, termasuk Loki yang di sini dirubah alur waktunya supaya Loki bisa ketarik ke berbagai timeline yang diinginkan sama si Kang ini. Loki juga bilang kalau dia melihat berbagai hal yang mengerikan, dan ini tentang segalanya termasuk kehancuran yang akan terjadi di dunia dan perang yang akan datang. Nah, dari sini kita bisa berasumsi nih kalau Kang menarik Loki ke berbagai timeline untuk menunjukkan tujuan dari Kang ini, sekaligus juga impact yang bakal membuat dunia hancur. Atau jangan-jangan ini dilakukan sama Kang sebagai bagian dari rencananya, dimana si Kang memang sengaja memberitahu Loki soal semua rencana jahatnya supaya Loki nanti bisa menjadi pion yang akan mewujudkan tujuan Kang yang sebenarnya, yang ujung-ujungnya bakal menciptakan sebuah kejadian yang akan memicu perang yang akan terjadi di film Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars. Secara, Kevin Feige dan Tom Hiddleston udah ngetis kalau series ini bakal punya konsekuensi besar pada multiverse saga yang melibatkan Kang the Conqueror. Ini juga akhirnya membuat Loki menjadi satu-satunya orang yang aware sama ancaman dari Kang ini. So, peran Loki di season kali ini adalah dia bakal berusaha untuk menyadarkan semua orang di sekitarnya seperti TVA dan Mobius supaya mereka menyadari kehadiran Kang dan rencana jahatnya. Salah satunya ini dilakukan sama Loki dengan menggunakan time stick dan pasukan Hunter buat menghancurkan tembok TVA yang punya gambar 3 timekeeper, yang dibaliknya ternyata nyimpen 3 patung wajah dari Kang the Conqueror persis seperti 3 wajah timekeeper. Ini adalah referensi dari Council of Kang, parlemen yang beranggotakan para varian Kang yang dipimpin sama Prime Kang the Conqueror buat menaklukkan multiverse, yang sepertinya bakal diadaptasi di film Avengers The Kang Dynasty. Nah, kehadiran sosok Kang di balik tembok TVA ini juga nunjukin kalau Kang udah menguasai seluruh TVA yang ada di berbagai timeline sejak kematian dari He Who Remains, dimana Kang sama kayak He Who Remains juga mengontrol TVA dari balik layar untuk mengeksekusi rencananya di multiverse. Selain itu, si Loki juga berusaha buat menyadarkan TVA dengan mengumpulkan berbagai macam bukti termasuk rekaman suara yang di sini dia putar di depan petinggi TVA untuk meyakinkan mereka soal ancamannya Kang. Dimana misinya ini Loki bakal kembali teaming up nih dengan Mobius yang masih belum jelas nih apakah Mobius ini dari mana asalnya. Kalau kita ngelihat bagaimana Mobius masih mencurigai Loki sebagai penjahat, ini kayaknya adalah variannya Mobius yang baru yang memang belum pernah berinteraksi dengan Loki sebelumnya. Karena kalau ini adalah Mobius dari season 1, dia tentunya udah percaya sama Loki karena mereka berdua udah berpetualangan bersama nih. Nah, seperti di season sebelumnya, Loki dan varian Mobius ini bakal berpetualang ke berbagai timeline, yang salah satunya berada di kota London tahun 1970-an dan akan mengambil berbagai set seperti di jalanan, gang kecil dan juga teater bioskop yang sebelumnya udah ditis di bocoran set image yang mereveal berbagai macam Easter eggs Marvel lewat poster film. Nah, di poster-poster film itu terlihat ada salah satu film Indianya Kingo, terus ada poster film Zeniac, dimana Zeniac ini kalau di komik dikenal sebagai makhluk parasit dari Dark Dimension yang mengontrol tubuh makhluk hidup untuk membunuh wanita.
Dan ada film The Phone Rangers yang refer ke karakter superhero Phone Ranger yang punya kemampuan buat melacak nomor dan menghubungi siapapun dengan teknologi telepon yang dia buat. Salah satu scene ini kita bisa ngelihat bagaimana Loki juga ketemu sama varian dari dirinya di London yang somehow membantu Loki dan Mobius buat menyelesaikan misi mereka. Atau dari tampilan baju mereka yang sama ini bisa jadi adalah klon yang dibuat sama Loki dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Seperti kita tahu, Loki ini punya kemampuan untuk membagi dirinya atau membuat bayangan dirinya ya, Kagebushi no Jutsu. Kagebushi no Jutsu. Nah, dalam misi menghentikan Kang, Loki juga akan kembali berkonflik dengan TVA yang membuat dia akhirnya harus berhadapan dengan berbagai hunter dan masuk secara paksa ke berbagai ruang TVA yang salah satunya adalah ruangannya Casey. Selain itu, teaser ini juga nunjukin beberapa karakter dari season 1 yang bakal comeback nih. Seperti Casey, staff TVA yang punya tugas untuk nyatet dan nyimpen berbagai barang bukti yang didapat dari para hunter dan agent TVA. Di trailer ini juga kita bisa ngeliat Casey yang panik saat dia lari menyusuri sebuah lorong. Ada kemungkinan kalau Casey sepertinya bakal punya peranan lebih di season kedua ini dan bisa aja berhubungan dengan misinya Loki dan Mobius di TVA. Berikutnya juga ada Hunter B-15 yang terlihat memakai dress dan berada di kota London, di mana B-15 sepertinya lagi ada dalam undercover mission untuk membantu misi Mobius dan Loki di London. Lanjut ada juga Ravonna Renslayer yang di sini terlihat dikurung di sebuah ruangan sebelum dia akhirnya dibebaskan sama seorang hunter. Nah, masih belum diketahui nih apakah ini adalah variannya Ravonna yang baru atau Ravonna yang kita lihat di season pertama. Nah, di finale Loki season pertama kita tahu kalau Ravonna meninggalkan TVA dengan membawa TemPad dan juga tasnya yang berisi berbagai dokumen TVA. Yang masih belum jelas kemana Ravonna ini pergi. Dimana saat dia pergi, dia cuma bilang kalau dia pergi untuk mencari free will, sekaligus pencariannya terhadap siapa dirinya sebenarnya. So, kalau ini adalah Ravonna dari season pertama, ada kemungkinan dia sedang dalam pencarian soal identitasnya. Ravonna tanpa sengaja ketemu sama Kang dan akhirnya dia dikurung. Dimana Kang sendiri punya ketertarikan sama Ravonna. Terlebih saat dia pergi dari TVA, dia juga membawa TemPad dan berbagai file dari Miss Minute yang somehow mungkin berguna buat rencananya Kang. Karakter lain yang tentunya juga comeback di season 2 adalah love interestnya Loki, yaitu Sylvie, yang sekarang sepertinya hidup jadi manusia biasa. Ini kelihatan dari gaya pakaiannya yang udah nggak make pakaian Loki lagi. Ini juga didukung dengan bocoran set image yang nge-reveal kalau Sylvie bakal jadi pelayan McD di London di era tahun 70-an. Yang artinya setelah dia memicu pecahnya Secret Timeline, Sylvie sepertinya lebih memilih untuk hidup damai di antara manusia dengan tinggal di rumah biasa dan melakukan pekerjaan seperti orang biasa. Sampai di satu momen dia bakal ketemu lagi sama Loki dan diajak buat menjalani misi bersama yang juga bisa kita lihat di bocoran set image. Teaser ini juga kita diintroduce dua karakter baru, yaitu karakter Time Librarian yang diperanin sama Ki Hugh Kwan. Di TVA dia sepertinya bertugas untuk memanage berbagai record dan barang milik TVA. Di season ini sepertinya dia bakal ikut membantu Mobius dan Loki dengan ngasih record TVA yang mereka butuhkan untuk misinya. Selain itu kita juga ditunjukkan dengan Loki yang berurusan sama seorang tahanan di TVA. Kalau kita ngelihat di bocoran set image-nya, karakter tahanan ini bakal diperanin sama Raphael Castle. Dan rumornya, tahanan ini bakal menjadi aktor kunci buat misi dari Mobius dan Loki di season kali ini. Berikutnya kita bisa ngelihat sesosok monster yang berusaha ngebuka lift di TVA. Nah, kehadiran monster ini sebenarnya bisa menjelaskan kenapa TVA yang dikunjungi sama Loki ini bisa kosong dan gelap dibanding TVA yang lain. Yang bisa jadi disebabkan karena monster ini sudah membunuh semua pegawai yang ada di sana. Ini sebenarnya juga bisa nyambung dengan Easter eggs dari TVA yang muncul di trailer Werewolf by Night yang menunjukkan sekelompok penjaga yang punya armor dan juga senjata yang mirip dengan TVA, tapi fungsinya bukan untuk ngeprun, melainkan untuk melumpuhkan monster dengan sengatan listrik. Nah, di episode pertama season pertama, Mobius sempat ngejelasin ke Loki tentang Nightmare Department. Dan di episode lain dia juga ngejelasin kalau TVA pernah berurusan dengan makhluk supranatural yang salah satunya adalah vampire. So, ada kemungkinan kalau Werewolf by Night mungkin akan mengambil set di wilayah Departemen Nightmare punya TVA yang secara khusus memang mengurus semua makhluk supranatural di berbagai timeline, dimana mereka mungkin ngeprun semua makhluk supranatural yang dianggap semacam ancaman dan mengurungnya di TVA. Hancurnya Secret Timeline bisa juga membuat Nightmare Department di TVA menjadi nggak stabil dan akhirnya kehilangan kontrol dari semua monster yang mereka jaga. Makanya monster ini akhirnya bisa lepas dan membunuh semua orang yang ada di TVA versi ini. Terakhir kita ditunjukkan sama callback moment untuk Loki dan Mobius waktu mereka ngobrol ketika mereka istirahat di kantin. Dalam obrolan mereka, Loki nge-state kalau dia nggak suka kalau Mobius berpikir kalau dia adalah orang jahat yang kemudian disanggah sama si Mobius.
Tapi Loki kemudian memperkuat argumennya dengan nyebut semua musuh dan orang terdekatnya yang menganggap dia sebagai orang jahat. Dimana karakter-karakter ini sebelumnya pernah muncul di film Thor sampai film Avenger yang jadi momen terakhir Loki di bumi. Nah, karakter ini include hero Avengers seperti Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Hawkeye, dan Thor yang udah mengagalkan invasi Chitaurinya Loki ke bumi yang di-lead sama Loki tentunya. Terus ada Phil Coulson yang sempat dia bunuh di Helicarrier, Thanos yang ngasih Loki Mind Stone dan pasukan Chitauri, Odin yang masih jadi Raja Asgard, Miss Minute yang nawarin Loki buat gabung sama He Who Remains, dan ya si Mobius versi baru ini yang tentunya masih belum percaya sama Loki. Well, kita lihat aja seriesnya bakal kayak gimana. Yang pasti trailernya ini masih leak ya. Kita tungguin aja, nanti pasti bakal muncul teaser official yang bakal dirilis, dimana kita bakal melihat gambaran yang lebih jelas dari series Loki season kedua ini. So itu dia semua yang bisa gue bahas dari bocoran teaser ini. Kalau kalian punya pendapat atau punya komentar atau hal-hal yang gue lewatin, please komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.